Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mitra Masyar dan sahabatnya, kita kembali lagi Mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Ertot Abu Bakar ya. Buat Mitra Masyar, bagi Mitra yang bertanya seputar pembahasan kita ataupun di luar tema, Mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Ertot. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seger buat temennya. Seger dari subuh jiram. Hujan mulu nih. Baik, hari ini pembahasan kita tentang apa nih Gus? Hari ini pembahasan dari kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Keutamaan Tauhid. Ya, baik, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayah Mami dan Ayah Pandu. Mudah-mudahan juga beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah angkat harkat martabat derajatnya dan juga banyak duitnya. Amin. Amin. Besok banyak duit banyak. Wih, lucur. Kayak hujan. Baik mitra Gaga, hari ini pembahasan dari kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Keutamaan Tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atani atin min Rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Qala faqultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Rawahul Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i. Artinya, telah datang kepadaku utusan Rabbku. Lalu ia memberitahukan kepadaku bahwa barang siapa di antara umatku mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya dia akan masuk surga. Perawi melanjutkan riwayatnya, lalu bertanya perawi tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau ia pernah berzina dan pernah mencuri? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri, yaitu akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maksudnya ialah bahwa ia hanya menyembah Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Sekalipun dalam hadis ini yang disebutkan hanya tidak menyebutkan Allah saja, tetapi makna yang dimaksud ialah mencakup pula beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua hal ini saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini terungkap pada dua kalimat syahadat yang kita pelajari dan kita hafal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut, salah seorang sahabatnya bertanya bagaimana seandainya ia pernah berzina dan pernah mencuri. Nabi Muhammad SAW
menjawab bersabda, sekalipun ia telah mengerjakan kedua hal tersebut. Makna yang dimaksud, apabila salah seorang dari umat Nabi Muhammad SAW tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW serta mengamalkan hal-hal yang sesuai dengan imannya itu, niscaya ia akan masuk surga. Betapapun besarnya dosa yang ia lakukan, berkat kemurahan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik untuk mitra Syamasiar, bagi mitra yang ingin bertanya, silahkan mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86.1003 ya. Silahkan bagi mitra yang bertanya, boleh di nomor WhatsApp. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ari di Jakarta Timur. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai puasa Senin Kemis Gus. Nah itu amalan apa yang bagus Gus? Maksudnya apa gitu? Puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis dia bilang. Baik, puasa Senin Kemis itu adalah puasa sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin yaitu berpuasa karena beliau mengetahui kalau hari Senin adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad saja merayakan atau memperingati hari kelahiran, yaitu salah satunya berpuasa di bulan Senin. Dan Nabi Muhammad SAW berpuasa juga di hari Kamis. Jadi yang kita biasa kenal jadinya puasa sunnah Senin Kemis, yaitu adalah puasa sunnah yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga ini pun ketika kita melakukan itu adalah menjadi sunnah. Lalu amalan-amalan yang lain ada nggak di puasa Senin Kemis? Ya banyak, salah satunya manfaat dari puasa tersebut yaitu nahan sabar, nahan nafsu dan lain sebagainya. Amalan yang lain jangan hanya di bulan puasa. Lalu di Senin Kemis pun kita biasakan baca Al-Quran, zikiran ataupun sedekah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita beribadah puasa, bukan hanya puasanya saja, tapi insya Allah amal ibadah yang lain pun mencakup daripada puasa ibadah Senin Kemis di puasa itu. Ya. Tapi boleh Gus kalau misalnya digabung sama kita bayar puasa yang tahun kemarin, dijadiin sekalian gitu puasa Senin Kemis ya, bayar puasa yang tahun lalu itu gimana? Boleh. Jadi sangat boleh. Jadi kita melakukan mengqadha daripada puasa. Kita kalau bisa dikhususkan, mengqadha itu dikhususkan, kalau digabung ya silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih enaknya kan kalau qadha itu membayar hutang ya. Kalau puasa Senin Kemis ini adalah bisa dilakuin, bisa enggak, boleh dilakuin, boleh enggak. Tapi kalau namanya qadha kan harus dilakuin. Maksud bahasa kasarnya kita punya angsuran itu harus lunas, maka lunasin dulu gitu ya. Bahasa simpelnya gitu. Ataupun kita mau melakukan biar dapat pahala Senin Kemis juga, nggak apa-apa. Jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa dikhususkan niatnya mengqadha daripada puasa bulan Ramadan yang wajib yang kita tinggalkan. Itu salah satunya ibu-ibu, cewek dan lain sebagainya itu kan banyak yang ketinggalan. Ya, maka diqadha yaitu boleh di Senin Kemis, dibarengin puasa Senin Kemis boleh, tapi kalau bisa dikhususkan untuk mengqadhanya. Iya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Zahma. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya baru melahirkan anak perempuan gitu, terus ingin melakukan akikah nih Gus. Tapi saya juga ingin melakukan berkurban. Mana yang mesti didahulukan Gus? Baik. Kalau waktu berkurban masih jauh ya, maka akikah dulu. Jadi akikah itu kan ibaratkan kalau menurut mazhab Imam Syafi'i maka harus dilaksanakan sebelum dia wafat. Akikah itu panjang banget waktunya, itu sebelum kita wafat boleh gitu ya. Bahkan sebagian orang
yang masih mengakekahkan orang tuanya ataupun orang yang dia sayangi tapi orangnya udah gak ada, bisa gitu. Itu kan hanya syariat yang dia lakukan untuk menggugurkan dari orang yang belum lakukan. Nah, kalau berbarengan ada mau akekah terus ada kurban, itu Idul Adha. Maka dulu kan kurban gitu. Kalau mepet, tapi kalau jauh-jauh lebih harus kita mendahulukan akekah. Yang bahaya itu gini nih. Kita mau pengennya akekah apa kurban belum ketahuan karena nggak ada duitnya. Iya. Maka jadi ketika akekah kita belum ada duitnya, jangan dibawa pusing. Intinya terus minta aja sama Allah, ada segera, nggak ada ya slow aja gitu, jangan dipusingin, jangan dijadiin kayaknya kayak ini berat banget gitu, jangan. Tapi kalau anak yang belum kita akekahin itu apa benar itu masih kayak kita berhutang gitu, Gus? Hutang sih enggak. Jadi bahasa perumpamaan akekah itu adalah tergadai. Jadi pernah saya pelajari gini nih. Jadi sifat manusia itu ada kehewanan. Jadi kita kan agama itu, semua agama itu ritual. Maupun agama Islam adalah ritual. Mana buktinya ritual? Kita ketika sholat itu ritual, ketika kita sedekah kita ritual. Kan maksudnya salah satunya apa? Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sedekah itu salah satunya menambah rezeki atau uang atau apapun dari yang kita punya bertambah, bukan malah berkurang. Nah, salah satunya itu adalah akekah. Akekah itu ketika kita laksanakan, kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah tebus anak saya. Berarti sudah tidak tergadaikan, sudah nggak gantung lah. Bahasa kepastian itu sudah ditebus gitu. Kalau masih belum ditebus kan masih gantung, ini mau lu ambil atau enggak gitu. Jadi sifat hewan itu bismillah, dengan akekah, dengan doa, dengan sedekah, sifat hewan itu akan hilang. Jadi takutnya kalau belum diakekahkan sifat hewannya masih ada. Itu salah satu ritual yang ada di agama Islam. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Tiara. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Tolong dijelaskan apa hukumnya menjelek-jelekan orang lain. Hukumnya haram. Menjelek-jelekan orang lain itu haram. Menjelek-jelekan itu bisa jadi ghibah nih. Kalau misalkan gini, maaf, ada orang lain lah di luar sana ya, contoh misalnya si A itu begini, itu jadi ghibah. Jadi ada banyak dosa yang diterima oleh yang mencela atau menceritakan hal-hal yang negatif. Jadi itu nggak boleh, nggak bagus banget itu. Yang bagus itu menyampaikan kebaikan. Lebih baik menyampaikan kebaikan, karena apa? Takutnya kalau perbuatan keburukan jadi orang yang nggak yang orangnya suka, jadi karena cerita kita orang jadi nggak suka. Terus lebih baik kita ceritakan kebaikan tapi jangan bohong. Gitu, misalkan dia rajin banget tuh itu sering berbagi temennya makan, padahal enggak, jangan juga gitu. Lebih baik diem. Berarti mikana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka katakan yang baik. Kalau nggak ada udah diem, gitu aja. Jadi kalau ceritanya keburukan itu perbuatan yang tercela, tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya adalah menggunjing, menggosip, ghibah. Ghibah itu bagaikan makan daging saudaranya mentah-mentah. Amit-amit ya. Makanya udahlah, kita memang gak ada yang sempurna, tapi pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan insya Allah kita perbaiki. Iya, gak gibah mungkin, Gus, cuman kenyataan gimana? Ngomongin kenyataan. Memang ujiannya begitu nih. Kita kayaknya ngomongin kenyataan ya, tapi kalau kita keterusan, wah bahaya. Bahasanya sekedar aja deh nih. Sekedar aja kita jadikan pelajaran. Yang paling terpenting kita jadikan pelajaran. Kalau orang sudah menjadikan pelajaran, berarti nggak usah larut-larut ceritanya. Cukup begitu bahasanya. Kalau larut-larut takutnya tapi jadi gibah gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Zahra. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Boleh tidak membaca Al-Quran tanpa berwudu? Oke. Kemarin saya jelaskan. Iya.
salah satu yang orang tidak batal wudhu atau tidak punya wudhu, yaitu salah satunya memegang dan menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran ya. Akan tetapi kalau ada Al-Quran yang terjemah gitu ya, tafsir Al-Quran yang terjemah, yaitu lebih banyak bahasa Indonesianya lah gitu ya, bahasa Indonesianya daripada bahasa Al-Qurannya, itu boleh tanpa jadi megangnya tanpa wudhu boleh. Tapi yang jelas enak-enaknya kita megang nggak boleh, walaupun buku bahasa Indonesia lebih banyak daripada Al-Qurannya, nggak boleh ditaruh sembarangan, nggak boleh dimasukin ke tempat yang tidak baik. Jadi kalau pengen megang Al-Quran harus wudhu. Kalau yang nggak wudhu, ya itu di Al-Quran di aplikasi ada tuh. Itu kan ada artinya tuh. Nah, biasanya di Al-Quran tuh ada artinya, itu insya Allah boleh. Tapi sebaik-baiknya baca Al-Quran yaitu adalah dia memiliki kesucian, yaitu salah satunya wudhu. Ya. Baik, selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Bagaimana Gus hukumnya orang pintar tapi tidak punya adab? Cuma dong. Jadi gini, kalau kita punya orang pintar itu terlihat dari akhlaknya. Kalau orang pintar tidak terlihat adabnya, nggak ada akhlaknya, maka dia bodoh. Gitu. Lebih baik orang yang bodoh tapi dia punya adab. Begitu. Tapi sangat pentinglah orang yang memiliki adab, yaitu keutamaannya harus memiliki ilmu. Karena kalau dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak tahu yang baik yang mana, yang jelek bagaimana. Tapi sangat disayangkan kalau ada orang yang pintar, katakan gitu ya, orang yang berilmu tapi nggak punya adab. Ini bahasanya orang yang tidak baik ya, nggak bagus lah. Karena apa? Dia lebih mendahulukan otak daripada hati. Karena adab itu di hati. Dan ilmu itu adanya di otak. Nah, ilmu yang terbaik adalah di hati. Apa itu? Yaitu adab. Ketika kita belajar, itu kan ilmu kita peroleh, dihikmahkan, kita pakai pelan-pelan, tidak menghakimi orang, sehingga jadi adab yang baik, yaitu akhlakul karimah, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat disayangkan kalau ada orang pintar tapi nggak punya adab. Gitu. Ya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Putri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika ada orang yang ibadahnya sangat rajin dan amalannya sangat baik, tetapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu gimana Gus? Di akhirat yang dihitung lebih banyak kebaikan atau keburukannya Gus? Baik. Yang namanya mengakhiri hidupnya keluar daripada ketentuan Allah, yaitu dipaksain, baik gantung diri, bunuh diri, ataupun ditabrak di kereta, ataupun loncat dan lain sebagainya. Pokoknya itu bunuh diri lah gitu. Itu nggak ada gitu. Maksudnya itu nanti melawan takdir dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, itu yaitu mengikuti jejak setan, karena setan merayu, udah lu nyerah aja gitu. Ataupun lu mati ntar pas masuk surga lu kan rajin ibadah, daripada lu larut terus makin pusing. Kan lumayan kemarin tuh sholat rajin, ini rajin gitu. Setan itu selalu membujuk, iblis itu selalu membujuk. Jadi yang baik itu bagaimana? Nah, ada sebuah kisah, ada mantan preman. Dia udah banyak bunuh orang, sehingga cerita dia mau tobat. Nah, lagi tobat itu dia nanya sama seorang kiai, siapa yang tobat? Emang kamu dosa kamu apa? Saya udah bunuh orang 99. Kata kiai, kamu nggak bisa terima tobatnya. Lalu dia kesal nih, dibunuh lagi kiai. Jadi dia cepet. Singkat cerita, tapi dia gigih, dia pengen nyari orang yang tahu, karena dia pengen tobat, kira-kira tobatnya diterima nggak sama Allah. Ternyata di akhirnya dia mendapatkan kabar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia belum sempat untuk melakukan pertobatan, itu sudah mati. Nah, diukurlah dua malaikat berunding antara buruk dan baiknya. Ternyata walaupun baiknya cuma sedikit, kebanyakan buruknya itu menjadi banyaknya kebaikan karena perjalanan dia nih dari titik pertama sampai titik akhir ajal, yaitu kesungguhannya untuk tobat, untuk pengen lebih baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Iya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dela Kurnia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam.
Saya mau tanya nih Gus, apa betul perbuatan ayah waktu dulu bisa turun ke anak perempuannya? Sedangkan kami nggak tahu apa-apa, kenapa kok bisa kami yang nanggung gitu? Baik. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua, jadi begini, bahasa maafi aba, maafi abna. Bagaimana anak itu tergantung orang tuanya gitu. Tapi bisa diperbaikin. Apa yang bisa diperbaiki? Yang salah satu yaitu mohon kepada Allah. Orang tuanya harus tobat. Yang apa namanya bahasanya, saya lah pernah ngelakuin kesalahan, harus tobat ya. Kalau nggak mau anaknya apa-apa, harus tobat dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jangan sampai ini apa turun ke anak saya, jangan sampai anak saya seperti ini dan sebagainya. Kalau perlu jangan anaknya doang, istrinya pun didoakan agar apa, tidak mendapatkan bala ataupun ujian atau musibah buat anak ataupun istri. Laki yang ngelakuin, ayah yang ngelakuin, harus beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, seorang anak itu bisa tercegah daripada balanya orang tua, yaitu salah satunya apa, dia ibunya atau dirinya sendiri itu harus benar-benar mohon kepada Allah. Salah satunya apa, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dituntun anaknya, dituntun pelan-pelan banyak istighfar kepada Allah. Syukur-syukur dia mau membaca Al-Quran, yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Itu adalah ucapan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan istighfar itu luar biasa. Dengan mengucap istighfar, kemarin saya sudah katakan 1000 kebaikan bahkan lebih, yaitu dihantarkan ataupun pada berdatangan kepada kita, yaitu salah satunya mencegah daripada apa yang tidak kita lakukan sehingga kita bisa menerima gitu. Ya. Baik, selanjutnya ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apakah berdosa orang tua yang apa nih menjuger apa ya, dan membentak-bentak anak ya, pokoknya mungkin Menjewer kali. iya kali ya, Menjewer. atau dan juga membentak-bentak anak, dan juga membanding-bandingkan anak. Oke. Ya. Apa yang pertama tadi? Apakah berdosa Oke. orang tua ya? Sangat dong. Satu, membanding-bandingkan anak itu nggak boleh. Jadi harus pukul rata. Makanya itu ujian orang tua itu harus pukul rata samanya. Gitu. Bahasanya kalau anak ada dua, yang satu dipeluk, satu peluk juga. Karena prinsipnya simpel. Anak punya cemburu nggak? Emang orang tuanya nggak punya cemburu? Punya dong. Nah dari situ aja. Yang kedua, dari jewer, nah saya nangkepnya jewer lah. Terus apa, ngebentak-bentak ataupun nyubit gitu ya. Dan lain sebagainya, jadi berdosa. Tanpa maksud untuk mendidik nih. Contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita perintahkan anak kita untuk taat kepada Allah, salah satunya sholat. Pertama disuruh, yang kedua disuruh, ketiga itu disabet kakinya. Disabet kakinya itu nggak langsung nyari kayu yang gede, kayu pramuka lah bahasa saya itu. Langsung disabet ke anaknya, enggak begitu caranya. Kita ambil minimal ada tangan kita nih, ada tangan kita, telapak kaki anak kita angkat, terus kita pukul, jangan terlalu kencang dulu, sehingga dia ada rasa ditegurnya, orang tuanya tegas nih, jangan sampai ngancam gitu, jangan. Tapi besok kan misalkan dia masih begitu, kencengin lagi powernya dikit, jangan terlalu kencang. Intinya yang diajarkan oleh Islam itu ada ukurannya nih, bukannya membabi buta, tapi ada ukurannya. Kalau maksudnya mendidik untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia jewer, dia mukul karena untuk menuruti hawa nafsunya, naudzubillah, jangan sampai. Itu adalah perbuatan zalim. Ya. Baik, ini satu pertanyaan lagi nih Gus. Dari Pak Muji. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Setelah sholat, lantas membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas sambil mengangkat kedua telapak tangan. Apakah boleh Gus? Boleh banget. Jadi sebaiknya habis sholat itu adalah dia memperbanyak zikir. Salah satunya istighfar. Mohon ampun dulu. Bahasa kasarnya kita kalau ngadep orang tua, idep dulu, idep. Maafin ya, jangan main di sini. Jangan langsung ngomong, "Mak, saya begitu 3 juta." Ya, jangan begitu, walaupun kita keren, apalagi kita nggak keren. Jadi kita mohon maaf dulu. Sadar dulu dah bahasanya, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Yang kedua, kita memperbanyak
untuk memohon keselamatan. Biasanya kalau saya membaca Allahumma assalam wa minka assalam wa alaika wassalam, kita minta keselamatan dulu. Itu dibaca buat pribadi kita, buat keluarga kita semuanya dapat. Walaupun bahasa simpel gini, seorang ayah atau seorang suami kan sholatnya mesti anaknya, bini kan enggak nih contohnya. Itu dapat karena apa? Doa dia, zikiran dia itu termasuk anak dan bininya, bahkan orang tuanya itu juga dapat. Nah, tadi membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas itu bagus banget gitu. Tapi saya tambahkan diawali dengan istighfar, mohon ampun dulu kepada Allah, habis itu boleh baca yang lain. Insya Allah bermanfaat, apalagi itu adalah zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah gampang hidupnya, senang, enak lah gitu, karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syemasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan masih bisa ikutan bergabung di hari Senin nanti ya. Terakhir silakan menutup Gus. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, mari kita perbaiki diri kita dukung, kita syiarkan agama kita dari tempat terdekat di rumah kita. Baik ada musola, masjid, majelis ta'lim, pondok pesantren, kita bantu syiarkan, kita masuk menjadi pengisinya. Walaupun tidak mengatur itu lembaga, tetapi kita menjadi jamaahnya untuk mendukung daripada syiarnya Islam. Yang kedua, kita perbaiki diri kita, jangan pernah memandang sebelah mata, walaupun berbeda penampilan, walaupun berbeda keyakinan, perlahan-lahan kita berhusnuzan kepada Allah melalui kepada makhluknya Allah, sehingga kita diizinkan Allah menjadi rahmat seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.